Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah. Sekalipun kita melakukannya di rumah-rumah, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Tuhan ada di setiap kita, di hati kita. Tuhan melawat setiap kita yang beribadah di rumah. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak sekalipun berkurang atas cara kita beribadah saat ini. Saya percaya mujizat Tuhan tetap sama atas setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami satukan hati kami beribadah bersama-sama. Kami memuji nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan bagi setiap kami, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Allah Raja kami yang hidup. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat suaramu sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada
ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau, hanya Engkau, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja Tuhan. Hanya Engkau, Yesus, ku sembah, ku tinggikan Engkau, oh Yesus. Mari jemaat, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah Engkau, haleluya. Yesus, kiara namaste, haleluya. Kira bala basyara bara 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 bara. Kira bala basyara bara 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 bara. Kira bala basyara bara 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 bara. Kira namasande, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku sembah, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Kira balala basyia namasan, kira balala basyia bara 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 bara. Kira balala basyia bara 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 bara. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira balala basyia bara bara bara. Kira bara 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 bara. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I
worship you. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab selama-lamanya Engkau Allah kami. Engkau Allah yang menjadikan kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur di saat kami takut, kami berlari kepada Tuhan. Harapan kami yang kuat, Allah sumber kemenangan kami, Allah yang memegang tangan kami, memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap kami terus berjalan di dalam perlindungan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab kami tahu segala rancangan Tuhan baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Mari katakan sama-sama, aku tidak takut sebab Kau beserta. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau menolong kami, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Ya Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu.
Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memberiku kemenangan. Engkau Tuhan, oh Yesus memberiku kemenangan. Di dalam Tuhan kami mengalami kemenangan, sebab Tuhan kekuatan kami, sebab Tuhan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, salam sehat, semangat, haleluya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang menguasai ketakutan, memperkuat kepercayaan. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami ketakutan. Ketakutan menjadi problem yang sangat besar pada masa pandemik sekarang ini. Nah, kita tidak mungkin menghilangkan rasa takut. Karena rasa takut itu sendiri juga baik supaya kita ada kontrol diri. Tetapi ketika ketakutan menguasai hidup kita, ketika ketakutan menguasai hati kita, maka itu menjadi big problem bagi kita. Nah, makanya kita penting untuk bisa menguasai ketakutan. Bukan ketakutan yang menguasai cara berpikir kita, bukan ketakutan yang mengendalikan perasaan kita, tetapi ketakutan kita kuasai, ketakutan kita taklukkan, sehingga kita bisa berpikir jernih, kita bisa tetap dalam kondisi yang tenang, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang ketakutan, ada beberapa hal yang sering saya sampaikan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu bahwa ketakutan bukan karena realita. Saya ulang. Ketakutan bukan karena realita, bukan karena kenyataan, bukan karena fakta. Tetapi ketakutan lebih karena sistem kepercayaan kita. Ketakutan lebih dikarenakan apa yang sesungguhnya kita percayai. Jangan salah, apa yang kita katakan belum tentu apa yang kita percayai. Seringkali apa yang kita katakan adalah satu keinginan untuk kita percayai, tetapi sebetulnya belum. Jadi pada waktu terjadi masalah itu mengungkapkan keadaan kita yang sesungguhnya, dan salah satunya yaitu tentang apa yang kita percayai. Ketakutan itu menolong kita untuk melihat yang sesungguhnya, apa yang kita percayai. Karena kalau kita perhatikan, dalam fakta yang sama, ada orang dengan respon yang berbeda. Ada fakta yang sama dalam pandemi seperti ini, misal contoh. Ada orang yang benar-benar takut. Saya nanti terjangkit penyakit enggak ya? Saya nanti bisa makan enggak ya? Saya nanti masih bisa kerja lagi apa enggak ya?
Sementara yang lain dengan fakta yang sama, tinggal di kota yang sama. Sementara yang lain justru dia bisa berkata, aduh asik juga nih selama pandemik hidup saya jadi lebih tertib. Makan saya lebih teratur, jadwal saya, olahraga saya lebih teratur, lebih disiplin dan sebagainya. Jadi respon orang terhadap fakta itu bisa berbeda. Karena itu ketakutan bukan karena realita, tapi ketakutan lebih karena sistem percaya kita. Ya, nah, hal lain yang sering saya sampaikan bagi kita semua yaitu semua karakter baik menjadi lumpuh jika dikuasai ketakutan. Karakter kejujuran, rajin, kemurahan, ketaatan, itu semua bisa menjadi lumpuh ketika ketakutan menguasai hati seseorang. Nah, karena itu benar-benar ketakutan ini kita penting untuk waspada. Penting untuk kita tidak larut dalam ketakutan, tetapi apa? Kita menguasai ketakutan itu dan kita bisa menentukan dengan lebih baik lagi apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita. Dan yang terakhir, ketakutan bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikuasai. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak mungkin tidak punya rasa takut, malah bahaya. Kita nyebrang jalan gak ada rasa takut. Kita pegang listrik gak ada rasa takut. Akibatnya malah mencelakakan kita. Ketakutan dalam porsi tertentu adalah baik untuk kita kontrol diri. Tetapi ketika ketakutan itu menguasai diri kita, maka kita harus segera waspada. Kita harus segera sadar dan bangkit. Supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Nah, firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh ketakutan yaitu satu kekuatan yang menguasai diri kita sehingga menyebabkan kita menjadi takut. Ketakutan itu menguasai kita. Nah, Tuhan tidak membuat kita demikian. Tuhan tidak memberikan roh yang demikian kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pada waktu saya baca ini ya, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban yang berlawanan dengan ketakutan. Saya pikir-pikir betul. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan berarti kesanggupan untuk melawan ketakutan. Berarti pada waktu ketakutan mulai memasuki hati kita, pikiran kita, katakan kepada diri sendiri, aku bisa melawan ketakutan. Aku bisa diberi kesanggupan, kemampuan oleh Tuhan untuk melawan ketakutan. Roh Tuhan ada padaku, Allah terus menyertai aku. Tuhan sebagai penolong dan pembelaku, aku tidak perlu takut. Tuhan telah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Aku tidak perlu takut. Tuhan memberi apa? Kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk melawan ketakutan. Yang kedua, di dalamnya Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih. Nah, kita semua tentu tahu, ini pernah ada judul lagunya, The Power of Love.
kekuatan dari cinta, kekuatan dari kasih. Berapa banyak orang tua, karena begitu besar kasihnya kepada anaknya, maka kesulitan apapun dia lalui. Ancaman apapun dia hadapin. Demi apa? Demi kasihnya kepada anaknya. Hewan saja, kalau saya perhatikan, misal induk ayam. Induk ayam itu begitu anaknya diusik, dia tidak peduli siapa yang ngusik, dia akan lawan. Makanya ada banyak kita ketika induk ayam itu anak-anaknya kita usik, dia neladung kita, dia lawan kita. Karena apa? Kekuatan dari kasih yang mengalahkan ketakutan. Dan yang unik terakhir yaitu apa? Ketertiban. Roh yang membangkitkan ketertiban. Ternyata saya renung-renungkan ada hubungannya ketertiban dengan ketakutan. Kalau kita biasa hidup tertib, kita biasa hidup benar, maka itu bisa mengalahkan ketakutan kita. Ketakutan akan sakit penyakit, ketakutan akan kesehatan yang terganggu, dan berbagai macam hal yang lain. Karena apa? Karena kita biasa hidup tertib. Karena kita biasa hidup benar. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita percayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan kalau kita belajar dari pemazmur, apa yang tertulis di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, yaitu demikian. Waktu aku takut, berarti Daud pun pernah mengalami rasa takut. Dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, kalau takut adalah karena sistem kepercayaan kita, maka pada waktu Daud takut. Bisa jadi untuk satu saat dia percaya kepada hal yang salah. Tetapi begitu dia sadar, dia kembalikan kepercayaan dia kepada hal yang benar. Yaitu apa? Percaya kepada Allah. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia bawa pikiran kita, dia kuasai pikiran hatinya, rohnya. Dia kuasai semuanya untuk percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita pelajari pada saat ini. Satu kali, Daud kembali ke tempat home base-nya dalam keadaan rumah terbakar dan istrinya bersama anak-anak dari seluruh pasukannya semua ditawan. Tertawan oleh musuh. Rumah terbakar, anak dan istri tertawan oleh musuh semua. Sementara dikatakan oleh Alkitab, mereka dalam kondisi terjepit. Daud terjepit karena apa? Musuh mengancam, tetapi anak buah dalam kondisi down, discouraged, patah semangat. Daud ada di antara anak buah yang demikian dan musuh yang nyata. Hal ini dicatat di dalam 1 Samuel pasal 30. Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki
dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Terjepit, rakyat ingin melempari dia karena mereka begitu kecewa karena anak-anak dan istrinya. Sementara musuh begitu nyata. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari Daud ketika keadaan sangat menekan dia. Ketika Daud belum melakukan sesuatu apapun meresponi ancaman rakyat dan musuh yang nyata, apa yang dilakukan pertama oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak sibuk atur strategi. Daud tidak sibuk mencari senjata, menghitung fasilitas apapun. Tapi yang pertama dia kerjakan, yaitu masalah apa? Kepercayaan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya bayangkan apa yang dilakukan Daud supaya dia menguatkan kepercayaannya. Maka dia mulai ingat janji-janji Tuhan kepada Abraham, kepada Musa, kepada para nabi, kepada para hakim. Bagaimana Allah yang setia kepada umatnya yang takut akan dia. Maka dia masukkan dalam pikirannya. Seperti banyak yang tertulis dalam Mazmur-Mazmurnya. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Dia ucapkan janji Tuhan. Dia masukkan dalam hatinya, dalam rohnya. Allah adalah pembelaku. Dan ketika dia sudah dikuasai oleh kepercayaannya kepada Allah. Maka yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, apakah aku harus berdiam diri atau aku kejar musuhku dan aku rebut anak-anak dan istri dari kami semua? Daud setelah menguatkan kepercayaannya, dia bertanya kepada Tuhan. Karena itu dalam kondisi takut seperti ini, yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, ayo kita tetap mengingat Tuhan. Ayo kita tetap bertanya, berdoa, bergumul kepada Tuhan untuk apa yang kita hadapi. Bagi bisnis kita, bagi usaha kita, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Setelah menguatkan kepercayaannya dan hatinya bisa tenang, dia bisa berdoa. Apa yang harus aku lakukan? Untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, apa yang harus aku lakukan? Dan setelah dia tahu persis, dapat jawaban dari Tuhan, kejarlah mereka. Aku akan memberikan anak-anak dan istrimu kembali. Maka dia sampaikan itu jawaban Tuhan kepada seluruh rakyatnya. Apakah gampang? Tidak gampang. Tetapi Tuhan tolong Daud. Rakyat yang tadinya mau melempari dia dengan batu, mereka bisa dimotivasi oleh Daud. Mereka bisa diingatkan kembali tentang janji Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Maka mereka bersama-sama bergerak. Dan ketika mereka bersama-sama bergerak, mengejar musuh untuk merebut kembali istri dan anak-anaknya. Di tengah jalan, ada orang-orang pasukannya, rakyatnya, yang mengalami kelelahan yang sangat.
Fisik mereka menjadi lemah karena kelelahan. Sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan mengejar musuh itu. Dan apa yang Daud katakan? Apa respon Daud terhadap rakyatnya yang mengalami kelemahan, tidak sanggup lagi untuk diajak perang? Daud berkata, oke, kalau memang kamu tidak sanggup lagi, tinggallah di sini. Tinggallah di sini. Dan kamu doakan kami semua untuk berperang. Coba saudara, Daud membutuhkan kekuatan besar. Daud sama seperti rakyat. Hatinya juga sesak karena istri dan anak-anaknya. Tetapi dalam kondisi permasalahan yang berat, Daud tetap memiliki empati, tetap memiliki tenggang rasa terhadap pasukannya yang lemah. Saya di sini belajar, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa membayangkan tekanan yang dialami Daud pada waktu itu. Tetapi menghadapi anak buahnya yang lemah, dia tidak memaksakan, dia tidak memarahi mereka, dia tidak memberikan ancaman kepada mereka. Tapi justru Daud, oke, kamu tinggal di sini. Sementara yang kuat, mari kita tetap maju berperang. Dan pada saat maju, sedang mau berperang, maju mengejar, tiba-tiba mereka menemukan ada seorang yang terkulai lemah. Mereka sedang fokus untuk mengejar lawan. Mereka sedang fokus keselamatan anak-anak dan istrinya. Tetapi mereka tidak kehilangan perhatian terhadap orang yang lemah ini. Maka mereka berhenti sejenak dan menghampiri orang lemah ini. Dan orang lemah ini ditanya, "Hei, siapa kamu?" Ternyata orang ini orang Mesir, bukan orang Israel, orang Mesir. Tapi Daud melihat orang yang lemah terkulai. Orang ini mengaku, aku ini budak. Budak orang Mesir. Aku ditinggalkan karena aku sudah lemah dan aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku hampir mati sekarang. Apa yang dilakukan oleh Daud? Meskipun hatinya pengen secepatnya merebut kembali istri dan anaknya. Tetapi tidak membuat Daud tumpul hatinya. Daud tetap memiliki hati terhadap orang lemah. Bahkan dia bukan orang Israel. Maka dia bantulah orang tersebut. Dia beri makan dan minum. Sehingga orang tersebut kuat kembali. Dan setelah kuat, Daud bertanya kepada dia, benarkah jalannya ke arah ini? Untuk aku mengejar musuhku, untuk menyelamatkan istri dan anak-anakku. Dan orang Mesir itu berkata, benar, ambil jalan yang ini. Sehingga singkat cerita, ketika Daud datang kepada musuh-musuhnya, maka musuh-musuhnya semua mendengar seperti deru pasukan yang besar. Mereka semua lari, meninggalkan istri dan anak-anak orang Israel. Mereka meninggalkan banyak barang. Mereka yang penting menyelamatkan diri. Karena pasukan musuh ketakutan mendengar kedatangan orang Israel. Tuhan membuat musuh ketakutan terhadap orang Israel. Akibatnya apa saudara? Selain bangsa Israel menyelamatkan istri dan anak-anaknya, bangsa Israel mendapat jarahan yang sangat besar. Jarahan yang sangat banyak
dari perkemahan musuh. Sehingga mereka membawa pulang banyak sekali jarahan. Dan ketika mereka pulang, mereka melewati teman-temannya yang lemah, yang kecapean, yang tidak sanggup. Apa yang terjadi? Terjadilah keributan. Banyak orang berkata, yang tidak maju perang, yang cuma berhenti sampai di sini, tidak berhak dapat jarahan. Terjadi keributan. Yang merasa berjasa, tidak memberi kesempatan untuk orang yang kecapean itu mendapatkan hasil jarahan. Tapi bagaimana hati Daud? Daud, dia berkata kita harus adil dalam pembagian jarahan. Mereka yang kecapean, mereka juga berhak mendapatkan hasil jarahan. Wow, saya baca ini saudara, ini luar biasa. Hati Daud benar-benar hati seorang pemimpin yang dia bisa ikut merasakan anak buahnya, pengikutnya, anggota timnya. Bagaimana dia punya empati yang sangat besar terhadap anggotanya yang lemah. Yang sepertinya tidak berjasa. Yang sepertinya tidak ikut dalam jerih lelah. Tetapi Daud memberikan kepada mereka juga hasil jarahan. Ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Pada waktu Daud terjepit, yang pertama dia lakukan yaitu menguatkan kepercayaannya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, kita lihat dari reaksi Daud, yaitu apa? Yang pertama, dalam kondisi tertekan, Daud tidak dikuasai ketakutan karena dia tahu menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dia tahu problemnya bukan masalah keadaan. Yang menjadi masalah utama yaitu apa yang dipercayai. Dan ketika masalah itu ada, yang pertama Daud lakukan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Saat ini menjadi waktu yang menjadi kesempatan bagi kita. Untuk kita apa? Menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Waktu ini menjadi waktu untuk kita mengingat janji Tuhan. Memperkatakan janji Tuhan. Menggemakan janji Tuhan. Dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membawa kepada kedalaman yang lebih lagi. Untuk janji-janji Tuhan dalam hati kita. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Apakah yang dapat diperbuat manusia kepadaku? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya kepada Allah, dia akan tetap bertindak. Orang yang percaya kepada Allah akan tetap bertindak. Daud, yang dia lakukan pertama kali, tindakan yang dia lakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Apakah aku harus kejar atau tidak? Dia siap, apapun yang diputuskan Tuhan, dia siap. Dia mau bertindak dan Tuhan katakan kejar. Daud melakukannya. Rakyat yang tadinya ingin melempari dia. Karena mereka yakin dengan apa yang dipercayai Daud. Orang yang percayanya kuat, dia menular kepada yang lain. Kepercayaannya merembet, mempengaruhi rakyatnya. Sehingga mereka sehati untuk mengejar musuhnya. Ketiga, orang yang percaya Allah tetap memiliki ruang hati untuk orang yang lemah dan bermasalah.
Orang yang percaya kepada Allah, hatinya luas untuk menampung orang-orang yang lemah masuk ke dalam ruang hatinya. Tidak sesak. Orang yang tidak percaya Allah, hatinya sesak. Tidak ada ruang untuk orang lemah. Tidak ada ruang untuk orang lain. Ruangannya udah penuh untuk dirinya sendiri. Daud punya keluasan hati untuk menaruh empati terhadap orang yang lemah. Baik itu pasukannya maupun orang Mesir yang jadi budak. Daud tahu bagaimana menghadapi ketakutan. Ketakutan dilawan dengan apa? Percaya kepada Tuhan. Karena ketakutan masalah sistem kepercayaan. Mari kita isi hati kita, pikiran kita dengan janji Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kisah-kisah yang besar. Bagaimana Allah yang selalu hadir untuk menolong umatnya. Untuk menolong orang-orang yang mengasihi dia. Untuk menolong umatnya yang sangat dia kasihi. Kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Jangan takut. Mari terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mari terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang kita percayai, Allah yang setia. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami belajar bahwa ketakutan bisa kami kalahkan. Ketakutan bisa kami kuasai ketika kami lebih memilih untuk percaya kepadamu. Pandemi ini kami tidak tahu kapan berakhir. Pandemi ini kami tidak tahu solusinya bagaimana. Pandemi ini banyak orang berpendapat melalui sosial media dan sebagainya. Tapi pada pagi ini Tuhan, kami mau memperkuat percaya kami kepadamu. Kami mau menguatkan, meneguhkan percaya kami kepadamu. Dengan terus mengingat firman-Mu. Dengan terus mengingat janji-Mu. Dengan terus mengingat perbuatan-perbuatan yang besar yang Engkau lakukan. Yang tercatat dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami. Kami tidak berdaya. Kami tidak sanggup. Kami tidak mampu. Tetapi kami lebih memilih percaya kepada Engkau. Yang tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang berusaha, punya bisnis. Engkau tolong, Engkau berkati. Engkau kuatkan dan teguhkan iman percayanya kepadamu. Engkau yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Engkau berbicara apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan berkati karyawan-karyawan jemaat-Mu yang bekerja. Tuhan tolong mereka. Hari-hari ini mereka sedang mengalami perubahan yang drastis dalam pekerjaannya. Tapi Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri keteguhan hati kepada mereka. Biar mereka tidak goyah. Mereka tidak menjadi lemah. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka. Tuhan rumah tangga, keluarga Engkau berkati. Untuk mereka yang punya anak-anak yang sedang sekolah, kuliah, Tuhan berkati. Karena sungguh masa depan ada di dalam Engkau. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tetap percaya kepadamu. Dan kami mau terus bertumbuh semakin kuat iman percaya kami kepadamu. Terpujilah Engkau Allah yang setia. Haleluya. Jemaat, mari kita angkat tangan kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Saudara,
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah yang sangat setia. Terimalah kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus. Anugerah yang terindah bagi kita semua. Dan terimalah Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kesanggupan kepada kita semua untuk menghadapi apapun juga bersama-sama dengan Dia. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.